Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi Faisal Al-Ibrahim mengungkapkan posisi negaranya di tengah konflik Rusia versus Ukraina dan negara Barat. Secara prinsip, Saudi akan mempertahankan hubungan perdagangan yang luas dengan Ukraina maupun Rusia. Pernyataan itu disampaikan Faisal Al-Ibrahim kepada surat kabar Nikkei Jepang di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Selasa 24 Mei 2022. Faisal Al-Ibrahim juga menyatakan serangkaian sanksi Barat terhadap Rusia dan sejumlah pihak lainnya bersifat sepihak dan akan tetap seperti itu. Al-Ibrahim memuji peran Moskow dalam format OPEC Plus yang menyatukan eksportir minyak utama dunia. Menteri menjelaskan Riyadh tidak berencana untuk meningkatkan produksi minyak untuk menurunkan harga minyak dunia. Negaranya saat ini fokus pada stabilitas pasokan daripada menaikkan volume produksi. Dia berpendapat situasi di pasar energi internasional akan jauh lebih buruk jika tanpa OPEC. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia menyusul serangan militer ke Ukraina. Pembatasan telah menargetkan sektor keuangan dan perbankan Rusia serta penerbangan dan industri luar angkasa. Banyak pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengusaha dimasukkan ke daftar penerima sanksi pribadi. Amerika Serikat dan Kanada telah melarang impor minyak Rusia, sementara Uni Eropa masih memperdebatkan masalah ini. Tindakan itu yang diharapkan akan dimasukkan dalam sanksi putaran ke-6 Brussel pada awal konflik, telah menghadapi perlawanan dari Hongaria. Pada Selasa, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen berpendapat blok tersebut tidak bisa menghindar untuk terus membeli minyak Rusia. Negara-negara lain enggan bergabung dengan dorongan sanksi Barat. Sedangkan Cina meningkatkan impor energinya dari Rusia pada April. Data yang dikutip Bloomberg, pembelian minyak, gas, dan batu bara Cina dari Rusia melonjak 75% bulan lalu. Sementara India menjajal peluang investasi proyek energi Rusia yang ditinggalkan perusahaan Barat seperti Exxon dan Shell. Di Eropa, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban membandingkan sanksi tersebut dengan bom nuklir bagi negaranya. Sanksi keras ke Rusia tersebut dapat menjadi bumerang dan menyebabkan kekurangan pangan dan migrasi massal. Perkembangan lain, Moskow dan Ankara mengumumkan fase baru negosiasi untuk mengganti merek asing yang meninggalkan Rusia dengan merek Turki. Tahap pertama negosiasi berlangsung pada April 2022, yang kedua pada pertengahan Mei ketika Asosiasi Merek Bersatu Turki datang ke Rusia. Federasi Rusia berharap merek Turki akan bertahan lama di Rusia. Perusahaan Turki yang belum terwakili di pasar Rusia akan diberikan semua persyaratan yang diperlukan untuk perdagangan. Banyak merek asing meninggalkan pasar Rusia menyusul sanksi yang dijatuhkan sebelum dan sesudah peluncuran operasi khusus di Ukraina. Selama beberapa bulan terakhir, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan di Rusia turun 10% menyusul hengkangnya merek Barat. Moskow berupaya mengembalikan potensi yang hilang. Namun tidak semua merek keluar, beberapa di antaranya telah melakukan rebranding. Turki tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Rusia sehingga Ankara mendapatkan momentum dalam membangun hubungan ekonomi dengan Moskow. Presiden Dewan Pusat Perbelanjaan Rusia Dmitry Moskalenko percaya merek Turki memiliki peluang luar biasa baru untuk memulai bisnis rambut di Rusia. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia sebelumnya telah menerbitkan daftar barang dan juga merek yang berpotensi dikembangkan. Merek-merek tersebut sebagian besar mencakup perusahaan Cina, Turki, Kazakhstan, dan Armenia. Oleg Wojciechowski, Direktur Pelaksana Dewan Pusat Perdagangan Rusia, Rusia juga sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan dari Cina, India, dan Iran. Namun proses itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan yang diperlukan dengan negara-negara ini. Anna Papaskiri, Direktur Komersial ADG Group, menambahkan setelah pertemuan tersebut, para pihak berencana untuk menentukan daftar merek yang akan masuk ke pasar Rusia. Turki secara tegas menyatakan tidak berniat terlibat pertikaian atas Ukraina dan hubungan dengan Rusia berlanjut. Penegasan disampaikan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada 24 Mei 2022. Turki berharap untuk menempati bagian bebas dari pasar di Rusia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.